dalam tahun 2025 ini pentas politik kita akan banyak diisi dan diwarnai oleh kiprah di antara dua institusi besar, karena PDIP adalah pemenang pemilu dan Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia ke-7. Pak Jokowi memulai meniti karir di dunia politik melalui PDIP, menjadi wali kota 2 kali di Solo. Setelah itu kemudian pergi ke Jakarta menjadi gubernur DKI, menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Cerita-cerita seperti terkait ketegangan di antara dua sahabat yang sudah bekerja sama lama, kemudian tiba-tiba hubungannya merusak, tidak hanya di Indonesia, bahkan juga dunia. Bentar lagi PDIP akan melakukan kongres. Ini dijaga betul oleh PDIP. Jangan ada lagi sosok-sosok yang kemudian ingin mencoba untuk mengambil alih kekuasaan ketua umum yang saat ini sedang diduduk oleh Bu Megawati. Pentas dan karir politik Pak Jokowi sangat memadai, approval ratingnya bagus, kemudian bagaimana mengelola kekuasaannya juga tidak banyak ada gejolak, dan justru hal ini yang kemudian dilihat PDIP sebagai ancaman serius. Akhirnya apa? Apapun yang dianggap sebagai sesuatu yang salah dengan PDIP mencoba ditempelkan kepada Jokowi sebagai sosok serius yang berpotensi besar untuk bisa mengambil alih kekuasaan. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Pemirsa, baru-baru ini mantan Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan sikapnya terhadap sikap yang dilontarkan oleh PDI Perjuangan terkait bagaimana Ketua DPP PDI atau politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus yang menyebut ada seorang utusan yang melarang untuk mengeluarkan Presiden Jokowi pada saat itu yang menjadi kader PDI Perjuangan untuk tidak dipecat dan mengusulkan agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat itu untuk mundur. Dan merespon hal itu Pak Jokowi dalam masa purna baktinya sebagai Presiden RI ke-7 ini merespon sangat tegas. Karakteristik Jokowi yang kita nilai selalu legowo ini kali ini tidak kita lihat, dan bisa dibilang publik merasa kalau Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi ini sudah marah atas sikap PDI Perjuangan yang selalu menyerangnya dari setiap unsur-unsur politik yang terjadi. Dan membahas terkait bagaimana sikap dari Pak Jokowi yang cukup marah terkait dengan sikap yang dilontarkan oleh PDI Perjuangan, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam. Bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Mas Andi. Selamat malam, Mas Andi. Selamat malam, pemirsa Sinta TV. Bang Ab, baru-baru ini melihat dinamika politik kembali terjadi. Hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan kembali memanas, Bang Ab. Kalau Anda melihatnya, kenapa ini bisa terjadi lagi, Bang Ab? Kenapa PDI Perjuangan selalu melontarkan apapun yang terjadi dalam internal ini karena disebabkan Jokowi dan Jokowi lagi, ini memunculkan kemarahan bukan hanya Jokowi saja, tapi juga para pendukungnya seperti itu. Ini kenapa hal ini bisa terjadi, Bang, kalau dilihat-lihat seperti itu? Ya, Mas Andi. Sejatinya kalau kita menganalisis terkait Pak Jokowi versus PDIP, Yunto Bu Mega, itu kan sudah kerap kali kita lakukan, Mas Andi. Karena memang sebagaimana kita telah banyak diskusikan dan kita proyeksikan bahwa dalam tahun 2025 ini pentas politik kita akan banyak diisi dan diwarnai oleh kiprah di antara dua institusi besar ini. Saya sebut dua institusi besar karena PDIP adalah pemenang pemilu dan Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia ke-7. Jadi dua-duanya ini adalah sosok-sosok penting yang sebagaimana telah kita proyeksikan di awal tahun, ketegangan di antara Bu Mega, Yunto PDIP dengan Pak Jokowi itu yang akan banyak mewarnai pentas politik yang akan kita saksikan. Namun sejatinya Mas Andi ya, kalau kita lihat cerita-cerita seperti yang dialami oleh Bu Mega dan Pak Jokowi, yaitu terkait ketegangan di antara dua sahabat atau dua karib atau dua kolega
yang sudah bekerja sama lama, kemudian tiba-tiba hubungannya merusak, ini sebetulnya sudah biasa yang lumrah terjadi di kancah politik, tidak hanya di Indonesia, bahkan juga dunia. Saya ambil beberapa contoh, Mas Andi ya. Kenapa kemudian saya katakan bahwa hubungan akrab yang sudah lama terjalin, kemudian menegang cukup luar biasa di ujung, bahkan kadang-kadang bisa menjadi musuh yang cukup luar biasa, itu juga kalau kita lihat dari kisah-kisah politisi-politisi dunia dalam mengarungi kekuasaan sebuah negara, itu sudah kerap kali terjadi dan lumrah kita saksikan. Saya ambil sebuah contoh paling sederhana. Apa yang pernah dialami oleh dua tokoh besar di negara Uni Soviet. Siapa itu? Yosef Stalin dan Leon Trotsky. Di mana sebetulnya pada awalnya Trotsky dan Stalin ini adalah sama-sama bagian dari revolusi Bolshevik tahun 1917 loh. Trotsky ini adalah seorang pemikir dan komandan militer utama revolusi, sementara Stalin adalah seorang organisator ulung dalam Partai Komunis. Namun apa yang terjadi, Mas Andi? Setelah Lenin meninggal dunia pada 1924, terjadi perebutan kekuasaan antara Stalin dan Trotsky. Stalin yang awalnya itu bersekutu dengan Trotsky dalam revolusi, mulai menyingkirkannya dari lingkaran kekuasaan. Kenapa? Dicurigai Trotsky akan mencoba untuk menjadi ancaman serius Stalin agar bisa menggenggam kekuasaan di Uni Soviet. Pada 1929, Trotsky akhirnya diasingkan dan pada 1940 dia dibunuh oleh agen Stalin di Meksiko. Apakah ini cerita tunggal? Enggak, saya akan bergeser. Misalnya, ini cerita yang mewarnai kisah politik dunia, Jerman Nazi. Di mana kalau kita lihat filmnya, Mas Andi ya, banyak betul yang bisa kita saksikan bagaimana Adolf Hitler dengan Ernst Röhm itu adalah sahabat lama. Bahkan Röhm ini berjasa kuat mengantarkan Hitler ke tampuk kekuasaan, di mana waktu itu akhirnya Röhm yang bersahabat lama ini kemudian di ujungnya bermusuhan kuat dengan Hitler. Röhm sendiri ini adalah salah satu pemimpin utama pasukan paramiliter Nazi yang membantu Hitler naik ke tampuk kekuasaan. Akan tetapi setelah Hitler menjadi kanselir Jerman pada 1933, dia melihat Röhm ini sebagai ancaman serius karena dia punya cita-cita untuk melakukan revolusi di dalam tubuh militer. Dan apa yang terjadi? Pada 1934, dalam peristiwa yang kita kenal sebagai Malam Pisau Panjang, Röhm bersama banyak anggota paramiliter yang dianggap sebagai pengikut Röhm dieksekusi mati oleh Hitler. Apakah itu cerita yang kedua? Tidak. Masih ada cerita lagi nih. Saya akan bergeser ke negara Cina. Bagaimana kisah Mao Zedong dan Lin Biao itu juga cukup spektakuler untuk menggambarkan ketegangan dua sahabat yang awalnya cukup akrab, di ujungnya berpisah dengan retak yang cukup luar biasa. Awalnya Lin Biao ini adalah jenderal setianya Mao Zedong yang berperan besar dalam kemenangan luar biasa Partai Komunis saat Perang Saudara di Cina. Nah, ia juga Lin Biao ini memainkan peran utama dalam mempromosikan Mao melalui buku merah kecil selama revolusi kebudayaan. Akan tetapi apa yang terjadi? Pada awal 1970-an, Mao Zedong ini mulai curiga kalau Lin Biao ini akan berencana menggulingkannya. Akibatnya apa? Lin dituduh sebagai pengkhianat dan dilaporkan tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat pada 1971 saat dia ingin melarikan diri ke Uni Soviet. Ada lagi cerita-cerita yang model begini saat kita bergeser pada negara mbahnya demokrasi, mana? Amerika. Kita tahu bagaimana seorang Thomas Jefferson itu bersahabat karib dengan John Adams. Awalnya keduanya ini adalah sahabat yang sama-sama berperan dalam revolusi Amerika. Bahkan ya, Jefferson dan Adams ini pernah bekerja sama dalam menyusun deklarasi kemerdekaan Amerika.
Tapi apa yang terjadi? Saat pemilihan presiden tahun 1800, keduanya menjadi rival yang sangat sengit. Kampanye mereka itu penuh dengan serangan dan hinaan pribadi, di mana waktu itu yang paling terkenal adalah John Adam ini disebut sebagai seorang monarkis, penganut sistem kerajaan yang totaliter begitu. Kemudian Jefferson juga tidak luput dari serangan dan hinaan yang lain. Dia disebut sebagai ateis radikal. Cuma untuk kisah Amerika ini agak cukup berbeda nih Mas Andi, jika kita berbandingkan dengan kisah-kisah yang saya sebutkan yang di awal. Kenapa? Karena ketika mereka berdua pensiun, mereka kembali bersahabat dan sering berkirim surat sampai akhirnya keduanya meninggal. Dan uniknya, dua-duanya meninggal di tanggal dan tahun yang sama, 4 Juli 1826. Itu dalam konteks-konteks dunia. Pertanyaannya, di Indonesia ada sejarah nggak sebelum ketegangan yang menimpa Pak Jokowi dengan Bu Mega Yunto PDIP? Ada. Siapa itu? Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia dengan Presiden Soeharto. Mas Andi, Pak Harto itu dulu di awal-awal adalah jenderal yang sangat loyal dan mendukung penuh kepemimpinan Soekarno. Sebagai salah satu contoh, bagaimana Pak Harto loyal betul sama Pak Karno. Ketika operasi Trikora, operasi merebut Irian Barat dari Belanda, itu yang menjadi tulang punggung utama adalah Pak Harto. Demikian halnya saat operasi Dwi Kora ketika kita berkonfrontasi dengan Malaysia. Soeharto juga menunjukkan loyalitas penuh terhadap Soekarno. Akan tetapi apa yang terjadi setelah peristiwa G30 SPKI tahun 65? Soeharto secara bertahap demi tahap akhirnya mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Dan pada 1967, kalau nggak salah itu, akhirnya Soekarno secara resmi oleh Pak Harto kekuasaannya dilucuti. Dan akhirnya mengalami pengasingan diri selama tidak lagi memegang tampuk kekuasaan, dan akhirnya hal ini dialami oleh Presiden Soekarno sampai meninggal tahun 1970. Pertanyaannya, bagaimana dengan Bu Mega, Yunto PDIP, dengan Pak Jokowi? Nah, saya melihat Mas Andi ya, ada kemiripan yang terjadi antara Pak Jokowi dan Bu Mega Yunto PDIP yang kemudian menegang kuat ini jika saya sambungkan dengan cerita-cerita yang saya urai tadi. Nomor satu, hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega Yunto PDIP ini sudah terjalin sangat panjang. Kita tahu Pak Jokowi memulai meniti karir di dunia politik melalui PDIP. Sejak saat itu Pak Jokowi berhasil menjadi wali kota 2 kali di Solo, meskipun untuk periode kedua tidak tuntas. Setelah itu kemudian pergi ke Jakarta menjadi gubernur DKI. Setelah itu meskipun tidak tuntas menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, 10 tahun. Siapa di belakang itu? PDI Perjuangan. Di belakang karir politik yang moncer Pak Jokowi ini ada PDI Perjuangan. Nah, saya melihat justru karena moncernya politik Pak Jokowi ini yang akhirnya dilihat sebagai sebuah ancaman serius oleh PDIP atau Bu Mega. Sepertinya ya, Mas Andi ya, saya berasumsi, saya menganalisis, Bu Mega ini masih agak trauma dengan kejadian yang menimpa ayah beliau. Siapa? Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Bagaimana seorang proklamator harus sampai meninggal dunia di pengasingan hanya karena kekuasaannya dipreteli oleh Pak Harto. Nah, hal inilah yang saya lihat kenapa kemudian Bu Mega itu betul-betul menghadapi tekanan hebat akibat trauma yang pernah menimpa ayah beliau ini. Hal ini berimplikasi terhadap apapun yang
menyenggol atau dialami PDIP yang itu tidak menyenangkan bagi Bu Mega dianggap sebagai sebuah ancaman serius begitu. Nah, hal ini yang kemudian saya lihat sebagai variabel utama kenapa hubungan ini cukup menegang. Itu kenapa misalnya apa yang terjadi pada Pak Hasto yang ditersangkakan oleh KPK. Bu Mega dan PDIP menganggap ini adalah sebuah ancaman serius yang ingin mengkoyak PDIP. Kenapa? Karena Hasto adalah salah satu sosok yang saat ini berdiri betul di belakang Bu Mega. Apapun yang terjadi di Bu Mega, itu Pak Hasto tidak akan rela ketika Bu Mega harus turun dari tampuk kekuasaan di PDIP. Belum lagi, bentar lagi, itu PDIP akan melakukan kongres, di mana kongres itu salah satu agenda utamanya adalah memilih calon ketua umum baru. Jika kemudian hal ini tidak segera dikonsolidasikan, maka narasi-narasi nanti yang bisa dalam tanda kutip melengsarkan Bu Mega dari kursi tampuk ketua umum ini dijaga betul oleh PDIP dan orang-orang yang saat ini di Dewan Perwakilan Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Jangan ada lagi sosok-sosok yang kemudian menggores atau ingin mencoba untuk mengambil alih kekuasaan ketua umum yang saat ini sedang didukung oleh Bu Megawati. Nah, hal inilah yang saya lihat sebagai analisis pertama ini terkait dengan kenapa kemudian Bu Mega dan Pak Jokowi serta PDIP ini nggak pernah akur. Satu sisi Pak Jokowi ini memulai karir politik, tumbuh besar sampai bisa menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, di belakangnya ada PDIP. Dalam waktu bersamaan, pentas dan karir politik Pak Jokowi sangat memadai. Approval ratingnya bagus, kemudian bagaimana mengelola kekuasaannya juga selama 10 tahun tidak banyak ada gejolak karena di belakangan PDIP. Dan justru hal ini yang kemudian dilihat PDIP sebagai ancaman serius. Itu kenapa kemudian moncernya politik PDIP ini saya melihat dan saya menganalisis harus direduksi, jangan sampai ini kemudian tertular di PDIP, di mana PDIP ini sudah ada sosok seperti Megawati yang sampai detik ini belum boleh untuk tergantikan oleh siapapun. Akhirnya apa? Apapun yang dianggap sebagai sesuatu yang salah dengan PDIP mencoba kemudian diarahkan dan ditempelkan kepada Jokowi sebagai sosok serius yang berpotensi besar untuk bisa mengambil alih kekuasaan. Itu kenapa kemudian narasi PDIP dari awal terhadap Pak Jokowi sudah mulai keras. Ada yang mulai cawe-cawe, meskipun tidak secara vulgar dialamatkan kepada Pak Jokowi, tapi semua dari kita arahnya sudah tahu Pak Jokowi. Kasus yang paling terbaru terkait dengan tuduhan keras terhadap yang dilontarkan oleh Deddy Sitorus. Arahnya ke siapa? Jokowi. Karena memang saat ini Jokowi adalah satu-satunya variabel yang paling memungkinkan untuk bisa mengusik kursi nyaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Apalagi ini Kongres tidak lama lagi, Mas Andi. Inilah kenapa yang kemudian saya lihat hubungan di antara keduanya ini terus menegang, karena satu sisi PDIP melihat moncernya politik Pak Jokowi ini sebagai ancaman serius bagi kenyamanan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Di sisi lain ada ketegangan, trauma cukup luar biasa di sisi PDIP terkait bagaimana tampuk kekuasaan direbut. Nanti ini akan bisa seperti ayah beliau, siapa Presiden Soekarno, yang akhirnya meninggal pun di dunia pengasingan. Nah, ini sebetulnya kejadian lumrah, namun yang perlu menarik kita cermati, apa dari ending ketegangan antara Jokowi dan Megawati Soekarno Putri untuk PDIP ini, Mas Andi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya.